sini kami akan mendemokan aplikasi kami yang bernama Obis. Dimulai dari sign up form, di mana user akan mendaftarkan data dirinya, yaitu email, username, dan password untuk akun pribadinya. Kemudian apabila telah berhasil terdaftarkan, username akan dialihkan kepada page untuk mengisi user input seperti nama panjang, tanggal lahir, dan gender sesuai user yang nanti akan digunakan untuk di bagian dashboard. Selanjutnya, user akan dialihkan kepada sign in, di mana user bisa login sesuai dengan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Maka berikutnya adalah tampilan dari dashboard dan segala fitur Obis. Yang pertama adalah fitur progress. Progress merupakan fitur yang berisi kalkulator di mana user memberikan input berat dan tingginya. Setelah melakukan kalkulasi, maka akan keluar nilai indeks body massanya serta status dari badan user tersebut. Maka dapat dilihat dashboard akan terupdate sesuai dengan input tersebut. Selanjutnya adalah fitur daily exercise, di mana user akan memberi input otot bagian manakah yang ingin dia latih. Apabila kita lakukan demo, kita akan milih otot biceps, maka secara otomatis dia akan memberikan 3 jenis olahraga yang cocok serta tingkat kesulitannya. Kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu adalah meal plan. Meal plan adalah salah satu fitur yang terhubung dengan API, di mana apabila user memberikan input kalori harian yang ingin dituju, maka aplikasi akan memberikan saran makanan untuk breakfast, lunch, dan dinner, serta takaran yang cocok. Contoh seperti yang ditampilkan pada demo ini. Selanjutnya, kami akan memberikan demo apabila user memberikan input yang berbeda, maka dapat dilihat juga respon dari aplikasi kami. Oke, jadi pada aplikasi ini kami menggunakan database yaitu SQL database. Untuk yang pertama di bagian registration form, SQL database digunakan untuk memuat input dari user berupa nama, username, serta password di bagian registration form yang nanti akan digunakan di sign in form untuk login. Untuk selanjutnya ada di tab user data input, di mana itu nanti user akan diminta untuk menginput data berupa full name, nama lengkap, birth date, serta gender yang nantinya juga akan masuk ke database. Untuk selanjutnya bisa ke sign in form. Nah, di sign in form ini input berupa username serta password yang sudah dimasukkan oleh user di registration form akan diselect di comment string query sama dengan select from regist, where username sama dengan username txt_box.text and password sama dengan password txt_box.text. Jadi di sini user memasukkan username serta password di dalam text box yang tersedia, yang nantinya inputan dari user tersebut akan dicocokkan di dalam database, dan itu nanti akan diseleksi apakah
inputan tersebut cocok ada di dalam database. Apabila ada, maka akan lanjut ke tab dashboard. Sedangkan apabila tidak ada atau tidak cocok di dalam database, maka akan menampilkan output berupa invalid login detail berupa error message box. Untuk selanjutnya bisa ke dashboard. Nah, di dalam dashboard ini bisa dilihat ditampilkan bahwa itu nanti terdapat output berupa weight information, height information, BMI atau body mass index, serta status label yang dimana itu nanti didapatkan dari input pengguna di bagian progress tab. Selain itu untuk SQL connection-nya di sini menggunakan tabel database BMI yang sudah disediakan di database SQL-nya, yaitu nanti akan seperti di set inform dicocokkan lagi apakah di database tersebut ada dan sesuai inputan, dan nanti akan ditampilkan di dashboard. Oke, untuk di progress tab-nya sendiri itu nanti user akan diminta untuk memasukkan data-data dari user berupa tinggi badan serta berat badan yang nantinya akan dikalkulasikan untuk mendapatkan BMI-nya. Nah, untuk kaitannya dengan database ini atau SQL database ini, input dari user itu nanti setelah dihitung maka akan keluar output berupa data-data berat badan, tinggi badan serta BMI, dan status dari BMI itu apa, apakah underweight, obesity dan lain-lain, yang nantinya akan diupdate di dashboard formnya itu sendiri, yang nantinya akan ditampilkan juga di situ. Untuk melakukan penerapan component-based modeling, kami harus membentuk sebuah package terlebih dahulu. Package tersebut yaitu BMI Calculator. BMI Calculator memiliki fungsi untuk menghitung body mass index dari inputan weight dan height, yaitu kedua variabel yang kita gunakan. Dapat dilihat bahwa compute BMI memiliki sebuah rumus yang menghasilkan BMI result dengan rumus berat dibagi tinggi kuadrat. Hasil tersebut akan disimpan di BMI result yang nanti akan kita gunakan dalam project kita. Dalam penerapannya, kita akan menggunakan NuGet package. Lalu apabila kita sudah menginstal, maka dapat dilihat kita menggunakan using BMI Calculator. Di lain bahwa BMI Calculator BMI itu adalah hasil dari perhitungan height dan weight yang diinput dalam project tersebut. Setelah itu, hasil BMI.compute BMI akan memberikan nilai, dan nilai tersebut akan masuk ke dalam if else yang akan menghasilkan status kita, dan hasil status tersebut akan dimasukkan ke dalam database di dashboard user. Untuk bagian yang terakhir, kami akan menggunakan API, Application Programming Interface, untuk beberapa fitur di aplikasi kami, yaitu saran makanan harian dan juga saran olahraga harian. Nah, API itu sendiri di sini berfungsi untuk mengomunikasikan data pada server web API kepada klien yang membutuhkan layanan web API tersebut. Pertama-tama, saya akan membuat kelas model dengan nama variabel yang sesuai dengan data yang akan kami ambil dari server web API. Nah, untuk yang pertama ada meal model. Di sini saya akan mengambil title dan juga servings dari sesuai dengan yang ada di layanan web API tersebut. Untuk di exercise model sendiri juga saya akan mengambil properti berupa name dan juga difficulty dari layanan web API tersebut. Dan juga di sini sangat restricted bahwa nama yang diambil harus sesuai dengan nama variabel yang diberikan oleh layanan web API tersebut. Nah, untuk yang kedua, saya akan membuat dua buah repository, yaitu di sini saya menamakannya Spectacular Processor dan juga Exercise Processor. Di sini kedua kode ini berfungsi untuk mengambil data dari layanan web API yang akan berupa metode
metode tersebut dipanggil dengan load meal dan juga load exercise. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan bahwa di repository di sini akan berfungsi untuk mengambil data dari layanan web API tersebut, lalu menyimpannya dalam bentuk file JSON. Di sini untuk eh, penyimpanan dalam file JSON sendiri, saya menggunakan sebuah tools API helper dengan menggunakan salah satu NuGet extension berupa Newton JSON dan juga HTTP untuk layanan web API sendiri. Di sini saya memerlukan bantuan dari dua NuGet package yaitu Newton JSON. Nah, Newton JSON ini sendiri akan berfungsi untuk mengubah data menjadi bentuk kode JSON atau data JSON. Nah, satu lagi yaitu adalah HTTP client. Selanjutnya saya akan menggunakan controller. Saya membuat controller di Caloriform langsung yang akan berhubungan dengan interface dari aplikasinya tersebut. Nah, untuk kontrol sendiri, metode-metode yang sudah saya buat tadi di kode sebelumnya akan saya panggil untuk dilakukan sebuah logic control. Nah, logic control di sini akan menampilkan sesuai dengan apa yang kami butuhkan di layanan aplikasi kami. Nah, seperti mengambil mail pertama, mail kedua, dan mail ketiga uh, dari layanan web API tersebut. Begitu. Nah, setelah diambil maka akan ditampilkan secara langsung di layar interface dari aplikasi kami. Begitu untuk layanan API communication. Nah, sama halnya dengan layanan dari daily mail plan tadi, kami akan menggunakan API tersebut juga dengan exercise, sama dengan langkah-langkah yang dikerjakan untuk mail plan tadi. Kami akan membuat model, terus akan dibuat repository, dan juga akan dibikin bagian untuk controllernya. Nah, sama halnya setelah data dari layanan web API diambil dan diubah menjadi bentuk JSON, maka akan ditampilkan masing-masing data yang kami butuhkan untuk kami tampilkan secara langsung di interface aplikasi kami berupa exercise rekomendasi dan juga kesulitan dari masing-masing exercise tersebut. Nah, untuk inputan dari setiap metode yaitu di exercise dan juga di mail plan itu kami akan menggunakan parameter berupa string yang dimasukkan dalam bentuk string, yaitu berupa masalah apa yang ingin dilatih, begitu untuk exercise. Dan juga untuk kalori form sendiri berupa string juga, namun berupa maksimum kalori yang akan dikonsumsi maksimal dalam satu harinya, begitu untuk kodenya.